Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Nanti. Di sini saya akan melakukan observasi beserta wawancara di TKIT Harapan Bunda bersama Bunda Yana. Baik, langsung saja Bunda. Di sini Kina izin bertanya, bagaimana visi misi dan tujuan di TKIT Harapan Bunda, dan bagaimana nilai-nilai Islam diintegrasikan di TKIT Harapan Bunda ini. Pertanyaan tadi apa? Visi misi. Oke, visi misi kan berhubungan dengan kalau sekolah kita ini kan mengedukasi Islam. Jadi memang arahnya ke sana gitu kan. Jadi visi misinya itu memang berhubungan dengan kita sebagai Muslim. Jadi kalau di situ dicatatkan kan anak-anak itu visinya itu mewujudkan sistem yang berimpak dan berintek ya, ada takwanya di situ ya. Karena kita sebagai Muslim, mungkin kalau TK umum beda, menyinggung besar gitu ya. Jadi ada aspek ruhiannya juga di situ. Kemudian kalau misinya itu ya kayak menanamkan nilai-nilai Islam ke kehidupan sehari-hari anak-anak gitu kan. Kemudian menciptakan sekolah yang Islami, menjelaskan kalau di situ kan semuanya menuntut orang, baik dari semua stakeholdernya ya, jadi baik yang orang tua ataupun yang dirut juga diharapkan semuanya menuntut orang, pendidikan ke orang tua juga maksudnya kita menciptakan lingkungan seperti itu, dan juga menciptakan anak-anak yang mandiri, yang kreatif gitu kan, untuk lingkungan seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kurikulum yang diterapkan di TKIT Harapan Bunda ini, dan bagaimana cara nilai-nilai Islam tadi bisa masuk ke semua pelajaran di TKIT Harapan Bunda ini? Karena ini TK mungkin tentunya bukan mata pelajaran kali ya. Kalau di TK itu kan kita lebih menstimulasi 6 bidang pengembangan itu. Ya, gitu kan? 6 bidang pengembangan bisa kita sebutin coba. Apa yang distimulasi? Ya, kognitif anak. Apa tuh? Nanti kita singgung ke situ. Kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional anak, sama nilai agama moral. Dan satunya seni ya. Oke. Jadi kayak kalau 6 kan udah masuk sekali ya, nilai agama moral. Karena kita ini kan homogen ya, semuanya kan agama Islam, bukan kayak TK itu. Kita kan karena berbasis Islam tadi, jadi memang dari akidah, akhlak, kemudian kayak bacaan surat kita ajarkan kepada anak-anak kan, kayak belajar sholat, belajar hadis gitu kan, itu masuk ke 6 ya, nilai agama dan moral. Kemudian apalagi tadi? Fisik, bahasa dulu. Oke, bahasa. Kalau bahasa itu kan bisa ada bahasa reseptif, ada bahasa ekspresif. Nah, kalau untuk kita masukkan ke nilai-nilai Islamnya kan dengan kita bercerita tentang sirah, itu kan sudah masuk ke bahasa ya. Ketika kita misalnya bunda-bunda bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim misalnya kan, bagaimana anak-anak itu menyerap informasi itu kan, reseptif tadi ya, kemudian dia menyampaikan apa yang dia dapat gitu kan. Mungkin nanti gurunya bertanya, dari kisah Nabi Ibrahim ini misalnya kan anak-anak tahu nggak misalnya kan Nabi Ibrahim itu kenapa dikatakan misalnya sebagai bapak akidah gitu ya. Misalnya kan gurunya menceritakan tentang Nabi Ibrahim itu pertamanya menganggap bahwa matahari itu Tuhan, tapi ternyata kan bukan katanya. Kemudian apalagi bintang kan ternyata enggak, sampai akhirnya Nabi Ibrahim itu kan meyakini benar bahwa Allah itu kan Tuhan semesta alam. Itu kan ada kisah seperti itu. Nah, itu termasuk ke bahasa. Terus apa lagi? Fisik motorik ada 2 kan? Iya. Apa? Motorik halus, motorik kasar. Kalau sholat termasuk motorik apa? Kasar Gitu ya. Jadi ada Iya, gerakan
sujud gitu kan, itu kan termasuk motorik kasar ya. Jadi nilai-nilai Islama dengan kita mengajarkan mereka untuk belajar sholat, kayak, tapi memang ada juga yang kayak yang gendut ya, susah duduknya, tapi tetap kita kasih tahu kan duduk yang benar tahiyat itu seperti apa. Itu mereka diajarkan bagaimana berdiri, sujud, ruku, sholat itu. Gitu. Kalau motorik halusnya benar? Motorik halus kan berkenaan dengan ini ya, tulis nulis kayak gitu. Ya misalnya mereka membuat kaligrafi atau apa, kan bisa. Lagi baru 3 ya? Baru 3. 6 Sosial emosional ya belum. 6 fisik motorik, bahasa, terus seni. Seni kan kayak kita mengajarkan atau mengenalkan kayak Asmaul Husna, itu kan bisa melalui lagu, atau tuh mengajarkan bahasa Arab, mata ainun, kaki rijlun dan sebagainya kan, bisa melalui itu sendiri. Mereka belajar nyanyi. Sosial emosional. Sosial emosional itu kan berkaitan dengan emosi. Ya. Kalau di sekolah itu kan diajarkan anak-anak itu kalau sama teman, sama bunda, jangan suka marah. Ya, itu ada hadisnya gitu kan, la tabarakajana. Atau sama-sama teman harus saling menyayangi. Bagaimana kita, ada hadisnya juga itu. Kemudian biasanya sama orang tua seperti apa? Maksudnya itu dipaparkan ibu, misalnya kan bagaimana kita menghormati orang tua. Terakhir benar kognitif. Kognitif berpikir ya? Iya, berpikir kritis. Berpikir kritis kalau masuk ke apa? Ke kurikulum kita. Bisa melalui misalnya kita mengenalkan biar anak berpikir nih tentang kebesaran Allah, tentang penciptaan Allah. Di kelas kan mereka dikasih tahu nih. Nah, anak ada ininya juga. Anak-anak misalnya kan di sini kira-kira yang termasuk ciptaan Allah apa aja gitu. Ya, manusia, kucing, tanaman, gitu kan? Kalau yang buatan manusia apa? Tapi kan ciptaan Allah nih, kan ada ciptaan Allah, ada ciptaan manusia ya, kayak motor, mobil, gitu. Mereka berpikir gitu kan, kalau kayak tanaman atau apa itu kan bukan ciptaan manusia kan, itu Allah yang menciptakan. Oke. Jadi berpikir juga. Baik, itu kurikulum di TKI Harapan Bunda yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Baik, pertanyaan selanjutnya Bunda, bagaimana pendekatan pembelajaran yang diterapkan di TKI Harapan Bunda ini? Misalnya belajar sambil bermain, Bunda. Bagaimana? Sebenarnya belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar? Bermain sambil belajar. Coba deh pikir lagi. Bermain sambil belajar. Karena sebenarnya anak-anak itu kan dunianya bermain. Iya. Nah, kita selipkan pembelajaran kan di situ ya. Itu enggak? Ya. Iya. Mereka main apa? Tadi kan di situ ada pembelajaran kayak misalnya gini aja, mereka main kayak coklat gitu, kayak coklat. Tahu ya coklat ya. Nah, itu kan mereka menghitung nih, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai sini. Kalau cuma 6 kan sampai sini enggak ada apa. Itu bermain saya belajar. Kemudian apalagi tadi? Pendekatan tersebut menyesuaikan nggak Bunda dengan kebutuhan 6 aspek tadi? Maksudnya gimana? Kayak bermain tadi, ya kan semuanya kan dikaitkan dengan menstimulasi 6 pengembangan tadi kan. Kayak kalau dia ngitung-ngitung itu kan kognitif tuh, misalnya main sambil main coklat, itu kan kognitif tuh. Berarti kan termasuk ini juga, motorik halus juga. Ya kan ambil menjumput, mengambil apa? Bulat-bulat kan mainan congkak kan tuh kan. Mindah-mindah itu kan termasuk motorik halus. Mereka menghitung jumlahnya itu juga termasuk kognitif gitu kan, terkait semua itu. Jadi berhubungan semua. Pertanyaan selanjutnya Bunda, strategi pembelajaran apa yang digunakan di TK ini Bunda untuk misalnya menciptakan suasana yang menyenangkan, namun bisa membantu mengembangkan
karakter anak itu Bunda? Oh gitu. Kalau di lapangan misalnya kayak kita mau mengenalkan tentang gejala alam apa gitu ya, mungkin kalau secara kita guru menjelaskan cara ini kan agak agak susah untuk diterima anak. Biasanya kita melalui visual dengan nonton video gitu kan. Dengan apa ya, kalau kayak gempa bumi atau banjir kan, mereka langsung menangkap itu kan cerita itu, bahwa banjir itu seperti ini kan, dari video kan, dari film lah gitu maksudnya, seperti itu. Misal kayak film yang animasi mungkin ya Bunda, Iya, yang menarik anak. Pertanyaan selanjutnya Bunda, model pembelajaran apa yang menjadi pilihan utama di TK ini Bunda? Yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran tadi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Modelnya ya, Iya. mungkin ini bercerita secara visual tadi, Iya. atau mereka seringkali misalnya berkelompok atau praktek langsung. Kayak mereka kemarin kan sempat bikin nasi uduk tuh Oh. ya. Bunda-bundanya memberitahu bahwa nasi uduk itu bahannya apa ya misalnya. Nah di antaranya itu kan ada kelapa Iya. ya. Nah, mereka dikenalkan dengan penggunaan kelapa misalnya kan. Kemudian kelapa itu diparut, mereka praktek sendiri itu, kayak memeras menjadi santan. Itu kan jadi praktek ya di situ ya, sampai akhirnya dicampur dengan beras jadi nasi uduk gitu. Jadi pengalaman langsung ya. Pengalaman langsung. Baik. Selanjutnya Bunda, metode pembelajaran apa yang digunakan di TK Harapan Bunda ini? Sebenarnya sama ya, Iya, dengan model tadi ya, kayak sama. demonstrasi langsung. Demonstrasi langsung. Sama. Pertanyaan terakhir Bunda, bagaimana tekniknya, teknik pembelajaran yang diterapkan ini Bunda, untuk biar berhasil dalam pembelajaran tersebut? Mungkin hampir sama, cuman mungkin lebih ke ini, ke belajar berpusat kepada anak gitu mungkin ya. Jadi anak itu memang digali kemampuannya, jadi bukan hanya dari guru, tapi mereka sendiri yang mungkin muncul dari mereka sendiri, jadi lebih berpusat kepada anak. Kayak misal anaknya itu diberikan kesempatan untuk nanya gitu. Gitu. Kurang seperti itu ya. Cukup Bunda pertanyaannya. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.